wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah sehat? Atau ada yang sakit? Sehat ya, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pimpin doanya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melanjutkan pembelajaran. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Secara ibu mengambil absen, anak-anak ibu semua keluarkan buku paket mengenai pembelajaran SKI. Kurnia, hadir ya. Putri Kumala Dewi, Nurlili, Ermasari, hadir semua ya, alhamdulillah. Nampaknya anak-anak ibu semua semangat ya untuk belajar hari ini. Kita masuk ke materi peradaban bangsa Arab. Sebelum Islam. Baiklah, sebelum Islam masuk ke bangsa Arab, yaitu mereka pada mulanya telah meyakini atau mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanafiyah. Agama Hanafiyah yaitu yang artinya itu benar dan lurus. Mereka dulu menganut agama Hanafiyah. Lama-kelamaan mereka dipengaruhi atau terjadinya pembaharuan dan pergaulan dengan bangsa lain yang mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan. Kemudian muncul berbagai ajaran yang menggunakan dan akhirnya mereka jatuh pada menyembah berhala. Anda mengerti sampai di sini? Yaitu sebelum bangsa Arab atau sebelum Islam masuk, mereka telah mengenal dengan agama Hanafi. Mereka jatuh dalam menyembah berhala yang dibawa oleh Amir bin Yuwai al-Huzai, yaitu kemudian di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu dan bertawaf mengelilingi seperti dia mengelilingi Ka'bah. Proses ini berlangsung terus menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Yurhum. Dan pada saat itu mereka dipimpin oleh kekuasaan Yurhum dan pemimpin yang bernama Amir bin Luwai al-Huzai dari keturunan Huza'ah datang ke kota Mekah dan mengalahkan Surham, yaitu pemimpin sebelumnya. Kemudian Amir meletakkan sebuah berhala besar yang bernama nama berhala yang besar di samping Ka'bah, yaitu nama berhalanya yaitu berhala Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah yang berbentuk seperti patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Anda semua tahu kan yang berhala yang berada di sisi Ka'bah yaitu berhala Hubal. Dan masih banyak lagi berhala seperti berhala
berhala manah dan masih banyak lagi di sekitar Ka'bah. Bangsa Arab tidak hanya menyembah berhala, tetapi masih banyak menyembah seperti apa selain mereka menyembah berhala, yaitu yang pertama mereka menyembah malaikat, di mana mereka menyembah berhala itu sama halnya menyembah Tuhan. Yang kedua, mereka juga menyembah jin. Menyembah jin dan hantu. Sebagian bangsa Arab menyembah hantu dan jin dan roh-roh leluhur mereka dan menganggap batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat terkenal dengan nama Darahim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Yang ketiga yaitu mereka menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud di sini yaitu mereka menyembah bintang, matahari, bulan, menganggap bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Yang keempat yaitu barulah mereka menganut agama Yahudi. Dan Nasrani, yaitu Kristen. Agama Yahudi mulai masuk ke bangsa Arab pada tahun 1491 Masehi. Mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sedangkan agama Nasrani yaitu Kristen masuk ke bangsa Arab kira-kira pada abad keempat Masehi. Agama Nasrani berkembang di bangsa Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habasyi. Dan sebelum Islam masuk ke bangsa Arab atau orang-orang Arab, mereka juga banyak mempercayai tahayul. Yaitu yang pertama mereka mempercayai tahayul yaitu yang pertama dia menganggap di setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar yang timbul karena ular itu menggigit usus mereka. Yang kedua, mereka
masyarakat Quraisy sebelum Islam, yaitu sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh posisi dan letak geografisnya. Bagian tengah bangsa Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidup tidak menetap. Mereka seringkali berpindah-pindah di daerah pedalaman, seperti masyarakat Badui yang mata pencariannya berternak. Mereka yang berpindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Dalam bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah yang subur, terutama mereka yang mendalami daerah subur di sekitaran oase seperti Taif. Dan di tempat itulah mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya berdagang yang mereka dinamakan dengan ahlul hadar. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Oleh sebab itu, bangsa Arab atau bangsa Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, ke negara Syam pada musim panas dan ke negara Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar Uqais, yang dibuka oleh bulan-bulan tertentu seperti bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Sampai di sini mengenai keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum masuk Islam. Sampai sini apakah Anda semua paham atau mengerti mengenai keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam? Baiklah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sosial politik. Sosial politik. Dalam bidang sosial politik, masyarakat atau bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut dengan syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta, dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, syekh tidak memiliki kuasa atau berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilah lainnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam, mereka telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan tersebut yaitu pengetahuan astronomi yang dikemukakan oleh orang-orang Babilonia. Orang Babilonia itu mereka yang pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari situlah orang-orang Arab itu belajar mengenai ilmu pengetahuan astronomi. Yang ketiga yaitu mengenai dalam bidang bahasa dan seni. Orang-orang Arab atau masyarakat Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa Arab sangat indah dan sangat indah yang kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair ini sangat dihormati. Setiap tahun atau di sekitar pasar Uqais diadakan deklarasi yang sangat luas. Selain
UKS masih banyak pasar yang jadikan tempat berkumpul para penyair, yaitu pasar Madinah dan Zulmatas. Sampai di sini paham mengenai keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Apakah Anda semua mengerti atau paham mengenai tentang keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam? Paham? Apakah paham mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam? Apakah mengerti? Kalau tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Paham? Paham ya? Baiklah, Anda semua sudah mengerti dan paham mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sekarang tugas Anda yaitu coba buka buku paket halaman 43. Di situ ada objektif sama esai. Anda kerjakan dan dikumpul minggu depan. Tugas ini sebagai tambahan nilai. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada dengan materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam, silakan ditanyakan di luar jam pelajaran. Baiklah, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.